Di Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez menggila bersama Inter Milan. Striker berkebangsaan Argentina itu musim ini sangat produktif mencetak gol di segala kompetisi. Ia juga punya peluang untuk menjadi top skor di Serie A musim 2023-2024. Setelah musim lalu, pemain berjuluk El Toro ini kalah dari bomber Napoli, Victor Osimhen. Menjadi top skor Serie A bukan hal yang mustahil bagi Lautaro. Sejauh ini saja dalam 13 pertandingan yang sudah dilakoninya, 13 gol sudah dibukukan. Jumlah itu nyaris 2 kali lebih banyak dari Domenico Berardi dan Oliver Giroud yang berada di belakangnya. Tak dipungkiri, Lautaro telah bertransformasi menjadi bomber paling berbahaya di Serie A. Ia menjadi sekrup penting pasukan La Beneamata. Kesetiaannya pada Inter juga menjadikan uang sekarung yang disodorkan padanya tidak berarti. Namun tahu nggak sih, kalau Lautaro Martinez ini dulu adalah seorang pemain yang terbuang dari Boca Junior. Ia bahkan disingkirkan oleh pemain yang sampai naskah video ini dibuat berseragam Persis Solo. Tahun 1997 saat di Indonesia kurs rupiah sedang bergejolak, pesepak bola bernama Lautaro Javier Martinez lahir. Ia lahir di Bahia Blanca, sebuah kota di tepian Samudra Atlantik yang letaknya di barat daya Buenos Aires, Argentina. Walaupun tumbuh di lingkungan yang sebagian besarnya dihuni orang-orang kaya, tapi Lautaro mendapat pendidikan yang buruk. Kehidupannya juga pas-pasan, tidak ada yang bisa dibanggakan dari Lautaro dan keluarganya kecuali kenangan kesuksesan sang ayah. Sang ayah, Mario Martinez, adalah mantan pesepak bola profesional. Meskipun namanya tidak familiar, setelah pensiun sulit untuk menjalani kehidupan, kecuali ia membimbing sang anak Lautaro Martinez untuk mewujudkan mimpinya. Ia melihat Lautaro punya ambisi untuk menjadi pesepak bola. Setelah mendapat pendidikan sepak bola dari sang ayah, Lautaro mengikuti tes di klub lokal CL Liniers. Berkat bimbingan sang ayah, Lautaro pun masuk ke akademi klub yang kini berkompetisi di kasta ketiga Argentina tersebut. Ia pun meniti karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung ke tim muda Liniers. Namun sebelum bergabung ke tim muda Liniers, saat usianya masih 11 tahun, Lautaro sebetulnya sudah dicium bakatnya oleh Boca Junior. Salah satu tim besar di Amerika Latin itu tertarik memanggil Lautaro untuk melakoni tes. Akan tetapi, hari itu Lautaro mengatakan ibunya tidak mengizinkannya pergi karena masih sangat kecil. Barangkali ibu Lautaro, Karina Vanessa Gutierrez, khawatir anaknya yang masih harus tidur teratur itu pergi sendirian ke ibu kota. Tapi tawaran Boca Junior tidak berhenti di sana. Saat Lautaro sudah bermain untuk tim muda Liniers dan sudah mencetak setidaknya 40 gol dalam setahun, tawaran dari Boca Juniors datang kembali. Kali ini tawaran itu datang ketika Lautaro berusia 15 tahun, usia yang cukup untuk bepergian ke Buenos Aires. Lautaro pun terbang ke Buenos Aires bersama Ignacio Dobri, teman ayahnya. Tapi sesampainya di sana dan sudah menjalani tes, Lautaro ditolak. Klub berjuluk Ceneices itu merasa Lautaro tidak cocok. Ia dianggap tidak memiliki kecepatan dan tenaga yang sesuai dengan Boca Juniors. Pelatih Lautaro di Liniers, Alberto Desideri, sempat membujuk tim pencari bakat Boca Juniors agar mau menerima anak asuhnya itu. Ia menceritakan apa saja yang bisa membuat Boca Juniors mau menerima Lautaro Martinez, termasuk soal bagaimana ia mencetak 40 gol dalam setahun. Mengutip Infobay, sebuah media dari Amerika Latin, Desideri menceritakan betapa sulitnya hari-hari Lautaro di Boca Juniors. Ia mencoba meyakinkan pemandu bakat Ceneices bahwa Lautaro adalah penyerang terbaik di usianya. Desideri menjelaskan bahwa Liga del Sur atau Liga Selatan, tempat Lautaro bermain, bukan sekedar kompetisi. Sayangnya, segala bentuk silat lidah Desideri tidak digubris oleh pemandu bakat Boca Juniors. Lautaro tidak bisa diterima. Alasannya selain keterbatasan fisik dan dianggap tidak memiliki kekuatan, juga karena Boca Juniors sudah memiliki 3 penyerang lain kelahiran 1997 yang siap diorbitkan.
Jadi, tidak ada kesempatan bagi Lautaro Martinez. Mengatakan di Sempre Inter, Lautaro pun memilih pulang ke Bahia Blanca saat itu dengan perasaan marah dan kecewa. Padahal saat dites di Boca Juniors, Lautaro bermain sangat bagus. Tapi memang butuh jam terbang untuk melihat potensi Lautaro yang lebih baik. Namun, tim rekrutmen Boca Junior yang waktu itu dipimpin oleh Alberto Coqui Rodolfo menilai Lautaro lambat sebagai seorang pemain nomor 9. Sementara Boca Junior butuh striker yang cepat. Boca lebih senang dengan penyerang yang menjamin gol daripada melatihnya lagi. Dan 3 penyerang kelahiran 1997 yang disebutkan tadi sudah memenuhi standar menurut Boca Junior. Mengutip Infobae, ternyata 3 penyerang itu bermain buruk. Hanya 1 yang sanggup menembus divisi utama. Orang itu adalah Alexis Mesidoro, pemain yang hari ini membela Persis Solo. Pada waktu itu, Mesidoro adalah bakat sensasional di Argentina. Meski awalnya seorang penyerang, tapi Mesidoro memulai debutnya di tim utama Boca sebagai gelandang pada tahun 2016. Ia gelandang ofensif yang luar biasa. Kecemerlangannya di lini tengah membuatnya digadang-gadang sebagai bintang masa depan timnas Argentina. Tapi Mesidoro justru melempem. Alih-alih terus dimainkan Boca Juniors, ia malah sering dipinjamkan. Dan tahulah sekarang, pemain kelahiran Buenos Aires ini malah berseragam Laskar Samber Nyawa, padahal usianya baru 26 tahun. Sementara itu, Lautaro Martinez yang juga ditolak oleh klub besar lainnya, San Lorenzo, padahal baru dites sehari saja, akhirnya mendapat kesempatan dari tim divisi utama Liga Argentina, Racing Club de Avellaneda. Adalah Fabio Radelli, koordinator tim muda yang melihat ada sesuatu yang spesial dari Lautaro. Radelli yang juga menemukan bakat-bakat dari Bahia Blanca seperti Pablo Paz, Agustin Bozat, Francisco Pizzini menyaksikan sebuah pertandingan tim di Bahia Blanca yang di sana ada Lautaro Martinez. Radelli terkesan dengan efektivitas permainan Lautaro. Menurutnya, seperti itulah seorang penyerang. Tahun 2012 Lautaro ditolak Boca. Setahun setelahnya ia bergabung ke Akademi Racing. Lautaro berkembang sangat pesat. Bersamaan dengan Mesidoro debut di Boca, Lautaro debut di tim utama Racing. Bedanya, jika Mesidoro anjlok performanya dan cuma dipinjam-pinjamkan, Lautaro meroket. Lautaro meningkat sangat pesat bersama klub asal Avellaneda tersebut. Kehebatannya makin kelihatan, instingnya dalam mencetak gol makin terasah. Total 10 gol dikemasnya dalam 30 pertandingan bersama Racing musim 2016-2017. Jumlah gol itu meningkat 2 kali lipat pada musim berikutnya. Kehebatannya itu membuat media-media Argentina tak segan untuk menyebutnya gabungan antara Sergio Aguero dan Gonzalo Higuain. Pada saat itulah tim-tim Eropa mulai meliriknya. Inter, Valencia, Atletico Madrid bahkan Real Madrid yang pernah mencoba mendatangkannya tahun 2015 ingin memboyong Lautaro. Ya, pada tahun 2015 Lautaro hampir bergabung ke Real Madrid. Namun klausul rilis tinggi yang ditetapkan Racing membuat Los Blancos undur diri. Tapi setelah terbukti, Los Merengues akhirnya menunjukkan minatnya lagi. Namun Lautaro hanya ingin bermain di Italia. Dengan biaya 25 juta euro, Inter mendatangkan Lautaro. Sejak datang ke Inter, ia tetap rendah hati, profesional dan terus berkembang. Awal karir bersama Inter, Lautaro sering menjadi pemain pengganti, bergonta-ganti partner, dan menjadi target man. Lautaro makin menunjukkan kelasnya saat Antonio Conte tiba di Giuseppe Meazza. Di bawah asuhan pelatih berpaspor Italia itu, El Toro bisa memanfaatkan kecepatannya dan serangannya. Tak dipungkiri karirnya makin bagus kala berduet dengan Romelu Lukaku. Dengan kecepatan Lautaro dan kekuatan monster Lukaku, Inter asuhan Conte meraih gelar Serie A musim 2020-2021. Hari ini, Lautaro Martinez masih menjadi mesin gol La Beneamata. Simone Inzaghi tidak pernah tidak menurunkannya dalam 20 laga di seluruh kompetisi musim ini.
Sementara di tempat lain, Alexis Mesidoro harus berjibaku di sebuah liga yang problematik.